Halo, saya Mas Fortun. Saya menyikapi sebuah kasus Vina Cirebon yang Peggy Setiawan itu nggak di dunia media sosial. Banyak spekulasi yang orang membuat pernyataan yang tidak mendasar. Apalagi saya melihat di media sosial ada tukang sulap yang nggak punya background hukum, nggak ngerti hukum, tapi komentar dan menurut saya menjelekkan tarot. Tarot nggak ada hubungan dengan kesurupannya. Kenapa dibahas tentang kesurupannya? Mau itu kesurupan beneran atau bukan, itu bukan tugas kita sebagai konsultan tarot. Di sini saya menerangkan, sebelah kanan saya bisa lihat legalitas saya sebagai sarjana hukum, dan di sini bisa dilihat juga legalitas saya sebagai pernah mengikuti PKPA, pendidikan khusus pendidikan advokat. Jadi saya secara hukum dan secara yuridis punya hak mengeluarkan pendapat berdasarkan legal opinion. Dan ingat, kasus Vina Cirebon dan Peggy Setiawan adalah kasus tentang di ranah hukum, bukan ranah dukun, bukan ranah menyan ataupun daerah kesurupan, bukan ranah hukum. Dan ketika sudah masuk ke ranah hukum dan apalagi sudah dalam persidangan, kita wajib dan tunduk pada KUHP dan KUHAP. Ini dasar hukumnya. Di luar dari dasar hukum ini akan terjadi pelanggaran. Coba kita lihat dari tarotnya dulu, seperti apa kasus ini. Karena kita ambil secara random ya. Saya ambil secara random dulu. Oke, ribet banget ya. Oke, saya ambil secara random The Fools. Di kasus ini banyak sekali kebohongan yang saling tutup-menutupi. Banyak sekali hal-hal yang konyol dan saya gak kaget pada The Fools. Bisa kita saksikan dulu pernyataan dari advokat Peggy Setiawan bahwa Peggy Setiawan seorang kuli bangunan. Lebih lanjut, pemohon alias Peggy Setiawan saat kejadian pada tanggal 27 Agustus 2016 telah bekerja sebagai kuli bangunan di Kota Bandung dan berdomisili di... Sudah dilihat video tadi pernyataan Peggy Setiawan seorang kuli bangunan. Dan kita lihat di sebuah berita di internet berapa jumlah advokat Peggy Setiawan. Kita lihat. Bisa dilihat tadi advokatnya sebanyak 22. Pertanyaan saya yang paling simpel. Di sini saya tidak mau bicarakan masalah isi dari sebuah gugatan, perkara istilahnya secara, saya akan membahasnya secara formal berdasarkan KUHP. 1. Ketika kita bersidang, seorang advokat wajib menunjukkan legalitasnya untuk duduk di kursi kuasa hukum. Ada nggak orang-orang yang duduk di kuasa hukum yang nggak punya legalitas? Ada. Ialah orang-orang yang sedang magang di pos bakum, pos bantuan hukum di tiap pengadilan negeri, dan biasanya mereka itu hanya mendompleng satu advokat dan mereka hanya untuk buat nama mereka dimasukkan pada surat gugatan sebagai advokat, padahal tidak punya legalitas. Dan itu pelecehan terhadap pengadilan dan itu harus diproses.